Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Kejagung tetapkan pengelola buzzer tersangka perintangan penyidikan. Menunjukkan telah terdapat 2 alat bukti yang cukup untuk menetapkan 1 orang tersangka. Adapun yang bersangkutan berinisial MM selaku ketua tim Cyber Army, terdapat perbuatan jahat antara MAM selaku ketua tim Cyber Army bersama dengan MS, JS, dan TB selaku direktur pemberitaan JEK TV untuk mencegah, merintangi atau menggagalkan baik secara langsung atau tidak langsung dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya, tindak pidana korupsi tata niaga komoditas 5 di wilayah UP 5 TBK, dan perkara tindak pidana korupsi dan kegiatan importasi gula. Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh MAM dengan cara sebagai berikut. Tersangka MAM dan tersangka TB bersepakat dengan tersangka MS dan tersangka JS untuk membuat berita-berita negatif dan konten-konten negatif yang menyudutkan Kejaksaan Agung dalam penanganan perkara AKWO di tingkat penyidikan, penuntutan, dan di persidangan. Selanjutnya dipublikasikan oleh tersangka MAM dan tersangka TB melalui media sosial TikTok, Instagram, dan Twitter. Tersangka JS membuat narasi-narasi dan opini-opini positif bagi tim pengacara MS dan JS, dan sebaliknya membuat narasi negatif bagi penyidik maupun penuntut umum pada Jampitsus Kejaksaan Agung. Bagus nih kalau buzzer ditangkap nih, karena buzzer lah yang membuat limbung netizen Indonesia, terutama yang bukan dari kalangan civil society-nya ya. Kejagung menetapkan MAM sebagai seorang buzzer sebagai tersangka kasus perintangan penyidikan. Dirdik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Abdul Kohar menjelaskan bila MAM melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice berbagai kasus, mulai dari korupsi PT Timah sampai dengan impor gula yang menyeret mantan Mendag Thomas Lembong. Adapun yang bersangkutan berinisial MAM sebagai ketua tim Cyber Army, kata Abdul Kohar kepada wartawan di Kejaksaan Agung Jaksel Rabu malam. Dalam menjalankan aksinya, MAM melakukan pemufakatan untuk membuat berita sampai konten negatif di media sosial X hingga TikTok. Wow, memang yang paling ramai itu ya di 2 platform ini ya. Tentunya pemufakatan itu dilakukan MAM dengan pengacara Marcella Santoso, Junaidi Saibi, Tian Bahtiar, mantan direktur pemberitaan JEK TV yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dari konten media itu, para tersangka sepakat untuk memproduksi berita yang menyudutkan Kejagung. Ini memang eranya pembentukan opini ya. Apalagi dana yang disiapkan besar ya gampang lah gitu menggerakkan. Rupanya mereka juga mengganggu penyidikan yang tengah dilakukan Kejagung. Nah, ini bersepakat dengan tersangka MS untuk membuat berita-berita negatif dan konten-konten negatif yang menyudutkan Kejaksaan Agung dalam penanganan perkara AKWO di tingkat penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Jadi berapa jumlah tim buzzer ini? 150. Wah, luar biasa. Dibagi kelompok, ada tim Mustafa 1, Mustafa 2, Mustafa
Aduh, kacau ini ya. Merekrut, menggerakkan, membayar buzzer dengan bayaran 1,5 juta per buzzer untuk merespon, memberikan komentar negatif. 1,5 juta per apa ini? Per hari, per minggu, per bulan. Waduh, yang begini-begini nih memang harus ada tindakan tegas memang ya. Usai ditetapkan sebagai tersangka, dijerat pasal 21 Undang-Undang nomor 51, pasal 55 ayat 1, oke, dan seterusnya dan seterusnya. Luar biasa ya. Umat Islam siap turun gunung, tunggu komando. Sumatera siap turun gunung. Ya, konteks dakwah tentu ya, kita harus turun gunung. Rizal Fadilah ditabrak motor oleh anak muda begitu tiba di Bandung. Ya, betul. Sepulang dari Jakarta setelah dipanggil di Bareskrim, kemudian pulang ke Jakarta. Sebelumnya ke tempatnya Refli Harun dulu tuh. Nah, ternyata di rumahnya di sini di Bandung tertabrak. Tapi kalau dalam perspektif Pak Rizal itu bukan disengaja, minimal motifnya sampai saat ini diketahui begitu ya, bukan tabrakan yang disengaja dari mana datang di sidang manapun. Wah, kalau ternyata datang gimana? Jokowi merasa dihina sehina-hinanya, padahal rakyat dibohongi sebohong-bohongnya. Siapa yang bilang? Oke, kita lihat kabarnya. Bagian medsos, Dr. T. Fauzia alias Dr. Tifa menanggapi pernyataan Presiden ke-7 yang merasa terhina terkait tudingan ijazah palsu terhadap dirinya. Dr. Tifa salah satu yang dilaporkan oleh banyak pihak ya, bersama Roy Suryo, Rismond Sianipar, Rizal Fadilah, dan tim dari TPUA. Tanggapan Dr. Tifa tersebut disampaikan di akun X miliknya yang dikutip redaksi Kamis. Dia merasa dihina sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya, padahal kami dibohongi sebohong-bohongnya, ditipu setipu-tipunya. Dibalikin nih. Dr. Tifa menegaskan bahwa akan membuka secara terang benderang terkait dugaan ijazah palsu Jokowi. Jika kami salah, kami terima apapun konsekuensinya. Jika dia salah, biar Allah azab seajab-azabnya. Oh, dibalikin ya. Ya, kita lihat proses hari ini masih terus berlangsung dengan panggilan para saksi. Sudah mulai dipanggil Pak Rizal Fadilah juga dan beberapa yang lain, tokoh-tokoh yang lain. Mudah-mudahan segera secepatnya selesai ya, biar nggak gaduh terus. Kabar terakhir, kabar ke-7, kita lihat. Golkar baik-baik saja, akan lebih baik kalau Bahlil benar diturunkan. Ya boleh lah ya berespon. Katanya Jokowi setara dengan rakyat, kok dibiarin terus-menerus tak hadir sidang, yang katanya orang pintar hukum. Halo, ya aturannya begitu. Bahkan untuk sidang mediasi itu wajib hadir. Kecuali, ada kecualinya memang sedang ada tugas kenegaraan, nah jelas Pak Jokowi tidak gitu ya, atau sedang sakit atau apa tidak gitu ya. Dan beberapa yang tampaknya tidak masuk kategori itu, tapi mungkin ini sifatnya bukan mutlak nih, jadi masih bisa diwakili oleh kuasa hukumnya. Oke, yang terakhir, penggugat ijazah palsu Bupati Rokan Hilir makin pede. Oh, ini jadi bukan hanya Jokowi ternyata ya, Bupati Rokan Hilir pun diterpa hal yang sama, tapi tampaknya Bupati Rokan Hilir nih sebentar lagi mungkin. Usai mengunjungi kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Muhajirin Ringo makin mantap alias pede untuk mengajukan gugatan pembatalan SK pengganti ijazah milik Bupati Rokan Hilir Bistamam ke pengadilan PT UN yang diduga cacat formil. Saya sudah berkoordinasi dengan beberapa tokoh penting di negara ini, baik level daerah maupun nasional. Terakhir, saya juga sudah buat aduan ke kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Semua heran dengan model SKPI milik Bupati Bastaman yang tidak memuat keterangan dirinya selaku siswa yang pernah menempuh pendidikan di SDN 11 Pekanbaru, yang sekarang berubah menjadi SDN 31 dan SMPN 1 Pekanbaru. Ia melakukan investigasi untuk menelusuri data kesiswaan atas nama Bistamam di sekolah asalnya. Yang menelusuri Pak Jokowi ini Bambang Tri ya, tapi Pak Bambang Trinya malah yang dipenjara, tapi sekarang sudah bebas ya. Tim saya sudah gerilya menelusuri data kesiswaan atas nama Bastamam. Terakhir saya juga berkomunikasi dengan Kadis Pendidikan Pekanbaru Jamal
dan hasilnya semua zonk. Tidak diketemukan data kesiswaan atas nama Bistamam di 2 sekolah tersebut. Luar biasa. Secara aturan dijelaskan bahwa sekolah diperbolehkan menerbitkan SKPI meskipun hanya berdasarkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian. Kalau ternyata jasa palsunya Pak Jokowi hilang, mungkin bentuknya sama begini ya, SKPI. Namun sekolah harus mengikuti format SKPI berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh Kemendikdasmen. Yang saya permasalahkan itu produknya yang dikeluarkan cacat formil dan terkesan abal-abal. Masa iya SKPI terbit tanpa memuat keterangan data siswa, nomor ujian, nomor ijazah, dan alasan terbitnya SKPI? Ya mungkin buru-buru bikin. Saya sudah lihat format SKPI yang sebenarnya di Kementerian Pendidikan. Jadi bohong kalau Kadis mengatakan boleh mengeluarkan SKPI tanpa nomor ijazah. Dan di SKPI itu harus tertulis nomor ijazah. Tuh kan, kalau isu ijazah palsu Jokowi tidak segera dibereskan, akan banyak yang mencontoh. Buktinya bupati yang memiliki isu yang sama. Iya, benar juga ya. Makanya tempo hari ketika Anies Baswedan menjadi gubernur, itu menjadi menteri pendidikan, itu pernah membuat kebijakan gitu ya, untuk menseleksi, untuk mengecek gitu, bagaimana ijazah-ijazah yang para pejabat ini benar apa enggak nih gitu. Ya cuman sayang konon katanya karena itulah Anies Baswedan dilengserkan. Saya yakin Bistamam tidak pernah tamat sekolah dan SKPI itu cacat formil. Saya tantang rekan-rekan media untuk mengungkap identitas saksi yang diajukan Bistamam untuk mendapatkan SKPI-nya. Luar biasa, berani sekali orang ini ya. Karena saksi itu sangat penting. Bang Jamal tidak berani menyebutkan nama saksinya. Padahal menurut Undang-Undang KIP itu bukan informasi yang dikecualikan. Termasuk ijazah Jokowi itu bukan informasi yang dikecualikan ya. Jadi karena pejabat justru harus membuka diri gitu. Sampai ke berapa jumlah harta yang dimiliki, namanya LHKPN gitu ya. Kemungkinan besar Bang Jamal takut memberitahu identitas saksi Bistamam karena tidak memenuhi unsur, yakni salah satu teman seangkatan sekolah. Dan bagi siapa yang menemukan akan saya berikan hadiah berupa uang tunai. Nah, berapa nih uang tunainya nih? Kan besarannya menandakan motivasi orang-orang untuk ikut juga terlibat. 1 juta, 100 juta atau berapa? Muhajirin akan menunggu baik pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan Pekanbaru untuk mengungkap nama saksi tersebut. Sebab dia yakin saksi Bastamam untuk mendapatkan SKPI sama dengan orangnya dengan saksi untuk mendapatkan penetapan perubahan nama. Oh, seru ya. Keganjilan demi keganjilan ini adalah cambuk semangat bagi saya untuk mengungkap kebenaran. Saya mendapatkan dukungan dari masyarakat Rokan Hilir ya. Saya tidak akan mengecewakan mereka. Handphone saya tak henti-hentinya berdering. Pesan silih berganti masuk. Terakhir saya mohon didoakan agar mendapatkan perlindungan dari Yang Maha Kuat Allah Subhanahu wa taala, pungkasnya. Ya, kita doakanlah semua yang berjuang di jalan kebenaran, Allah kuatkan.